Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Suci Nafta Lorenza dengan NIM 19233093, Prodi Manajemen Pajak, Fakultas Ekonomi, Universitas Negeri Padang. Pada video kali ini, saya akan menganalisis sebuah kasus, yaitu analisis sengketa pajak atas biaya seragam. Nama perusahaan PT Semarang Autocom Manufacturing Indonesia, alamat Jalan Raya Wali Songo, Kereta 98 Tugu Rejo, Semarang, Tugu Rejo, Tugu Semarang City, Semarang Java 50182. Nama pengertian sengketa pajak. Pajak dalam penerapannya di Indonesia juga menganut konsep matching cost revenue, yang berarti adanya biaya untuk memperoleh penghasilan. Konsep ini sering menjadi perdebatan antara petugas pajak dan wajib pajak saat pemeriksaan pajak. Dan salah satu yang menjadi topik perbedaan antara wajib pajak dengan petugas pajak adalah ketentuan tentang pembiayaan biaya seragam. Yang kedua, objek sengketa pajak. Objek pada kasus sengketa pajak ini yaitu adalah biaya seragam kurang bayar SPT PPh badan. Yang ketiga, timbulnya sengketa pajak. Pada kasus kali ini, sengketa pajak timbul karena biaya seragam mempengaruhi berkurangnya pajak penghasilan perusahaan. Sedangkan aturan perpajakan, biaya seragam menimbulkan perbedaan penafsiran wajib pajak dengan pemeriksaan disebabkan aturan yang tidak tegas. Penelitian ini membahas pemberlakuan biaya seragam pada putusan peninjauan kembali nomor 1710 garing BPK garing PJK garing 2016 yang berasal dari hasil pemeriksaan pajak berupa surat ketetapan pajak kurang bayar SPT PPh Badan 2006 PT Semarang Autocom Manufacturing Indonesia, dan di antara koreksi pemeriksaan adalah biaya pemakaian seragam pegawai sebagai pengurangan penghasilan bruto, dan terhadap koreksi tersebut wajib pajak tidak menyetujuinya dengan melakukan upaya hukum berupa pengajuan keberatan Direktorat Jenderal Pajak, namun hasilnya ditolak. Melakukan upaya banding ke Pengadilan Pajak dengan hasil memenangkan wajib pajak, namun pihak Direktorat Jenderal Pajak melakukan upaya peninjauan kembali oleh Mahkamah Agung dengan hasil memenangkan wajib pajak. Penelitian ini menggunakan metode penelitian literatur dan hasil penelitian ini menyimpulkan bahwa biaya seragam pajak sebagai pengurangan hasil bruto. Yang keempat, sengketa pajak bukan sengketa pajak negara, yaitu pembebanan biaya seragam berdasarkan putusan peninjauan kembali terhadap Pengadilan Pajak. Dalam keputusan Mahkamah Agung tersebut, temuan pemeriksaan pajak tentang pembiayaan biaya seragam yang dikoreksi positif fiskal 1 dari pengurangan penghasilan bruto tidak dapat dipertahankan oleh pemeriksaan pajak dan wajib pajak menang saat mengajukan banding di Pengadilan Pajak. Selanjutnya, berakhirnya sengketa pajak. Berakhirnya sengketa pajak ada 3. Yang pertama, penyelesaian Direktorat Jenderal Pajak sebelum ke Pengadilan Pajak. Terbagi atas 6. Pertama, pembetulan suatu keputusan pasal 16. Yang kedua, pengurangan atau penghapusan sanksi administrasi pasal 36 ayat 1 huruf A. Yang ketiga, pengurangan atau pembatalan ketetapan pajak pasal 36 ayat 1 huruf B. Yang keempat, pengurangan pembatalan STP pasal 36 ayat 1 huruf C. Yang kelima, pembatalan hasil pemeriksaan atau SKP hasil pemeriksaannya. Yang keenam, penyampaian surat pemberitahuan hasil pemeriksaan atau pembahasan akhir hasil pemeriksaan dengan wajib pajak. Yang kedua, penyelesaian sengketa pajak di pengadilan terbagi atas 2, yaitu banding dan gugatan. Banding merupakan upaya hukum selanjutnya yang dimiliki wajib pajak dalam hal tidak puas dengan keputusan keberatan yang diterbitkan oleh Fiskus. Yang kedua, gugatan. Gugatan adalah upaya hukum yang dapat dilakukan oleh wajib pajak atau penanggung pajak terhadap pelaksanaan penagihan pajak atau terhadap keputusan yang dapat diajukan gugatan berdasarkan peraturan perundang-undang perpajakan yang berlaku pasal angka 7 Undang-Undang Pengadilan Pajak. Yang ketiga atau yang terakhir yaitu penyelesaian sengketa pajak melalui peninjauan kembali
Mahkamah Agung. Bagi atas 5, yang pertama, pembelaan keputusan pengadilan pajak didasarkan pada suatu kebohongan atau tipu muslihat pihak lawan yang diketahui setelah perkaranya diputus. Yang kedua, apabila terdapat bukti tertulis baru yang penting dan bersifat menentukan. Yang ketiga, apabila telah dikabulkan suatu hal yang tidak dituntut atau lebih daripada pada yang dituntut kecuali diputuskan berdasarkan pasal 80 ayat 1 huruf B dan C. Yang keempat, apabila mengenai suatu bagian dari tuntutan belum diputus tanpa dipertimbangkan sebabnya. Yang kelima atau yang terakhir, apabila terdapat suatu keputusan yang nyata tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Baiklah, sekian analisis kasus sengketa pajak dari saya. Terlebih dan terkurang saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.